Blues Spirit. Spirit Malang Raya. Blues Spirit sesi 42. Hari-hari seputar diproklamasikannya kemerdekaan pada 78 tahun silam, tepatnya tanggal 16 Agustus 45, Bung Karno jatuh sakit. Tubuhnya panas, badannya menggigil. Itu terjadi sore hari tanggal 16 Agustus. Paginya tanggal 16 itu, Bung Karno bersama Bung Hatta diculik oleh Sultan Syahrir dan 7 pejuang lainnya. Dilarikan ke Rengas Dengklok. Di sana dipaksa deklarasi Indonesia Merdeka yang juga disebut proklamasi itu. Bung Karno proklamasi di sana, ada kibar bendera dan menyanyikan Indonesia Raya juga. Tapi Bung Karno merasa proklamasi ini tidak kuat karena hanya disaksikan oleh 7 pemuda itu. Maka diputuskan balik ke Jakarta, undang semua komponen bangsa dan rakyat untuk datang di depan rumah Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Rumah itu milik Syekh Faraj bin Marta, pengusaha warga keturunan Yaman yang sangat nasionalis dan mencintai Indonesia, sahabat Bung Karno. Rumah ini kemudian diwakafkan untuk perjuangan. Pak Faraj kasih madu Yaman kepada Bung Karno dan Bung Karno disuruh istirahat di sana tanggal 16 itu. Besoknya Bung Karno sembuh, segar. Sekitar 500 orang sudah kumpul di situ. Tampak di sana ada Suwiryo, Muwardi, Latif Hendraningrat, Suhud. Tentu saja ada SK Trimurti, si pengetik teks proklamasi itu. Dia adalah istri Sayuti Melik dan seterusnya. Maka berlangsunglah proklamasi itu dengan sempurnanya. Itulah tanda bangsa Indonesia memerdekakan diri sendiri yang lantas diakui oleh Mesir, Palestina, dan banyak negara-negara di Timur Tengah dan negara-negara lain terus kuat dan terus hingga saat ini. Belanda ketika itu menolak, dibantu sekutu karena mereka berpegang pada konvensi bangsa-bangsa di Wina yang memutuskan penjajah yang kalah, negara jajahannya harus kembali kepada penjajah sebelumnya. Nah, Jepang kan kalah karena dilawan oleh para pejuang kita yang terus menerus. Puncaknya pada tanggal 6 dan 9 Agustus, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Amerika sebagai balas dendam peristiwa kamikaze Pearl Harbor dalam Perang Dunia Kedua. Jepang kalah. Kekalahan ini diketahui oleh Sultan Syahrir dan kawan-kawan dari radio gelap dan kabar dari teman-temannya. Tapi Jepang merahasiakan. Tanggal 15 Agustus, pihak Jepang memanggil Bung Karno, Bung Hatta dan Rajiman, menjanjikan akan menghadiahi kemerdekaan Indonesia tanggal 24 Agustus tahun 45. Itulah sebabnya Syahrir dan kawan-kawan menemui Bung Karno, Bung Hatta dan Rajiman, menceritakan semuanya dan meminta kita harus merdeka hari ini juga atau besok. Kalau tidak, perjanjian itu akan jalan, maka Indonesia akan jatuh kembali ke Belanda. Terjadi beda pendapat di sini. Akhirnya diculik itu. Begitulah. Jadi kita ini merdeka karena perjuangan memerdekakan diri sendiri, bukan hadiah. Merdeka itu kita rebut, kita perjuangkan. Belanda yang menolak itu datang lagi lewat Aceh terus ke Jakarta. Mereka masuk lagi karena berpegang pada konvensi Liga Bangsa-Bangsa tadi. Indonesia terus-menerus dicoba direbut. Tapi pejuang-pejuang kita melawan, merdeka atau mati. Terjadilah banyak pertempuran di mana-mana. Pertempuran yang besar 10 November 45 di Surabaya, bahkan juga di Malang yang disebut Malang Bumi Hangus pada tanggal 31 Juli tahun 1947. 1000 bangunan dibakar oleh pejuang kita supaya tidak menjadi sarang Belanda yang mencoba menguasai kembali dibantu oleh sekutu itu. Begitulah, jadi jelas kita ini adalah bangsa pejuang, keturunan para pejuang, spiritnya tangguh berjuang, dasar budayanya gotong royong. Maka pada peringatan ke-78 ini, kuatkan spirit itu, kuatkan gotong royong itu. Jangan biarkan negeri ini jadi individualis, kapitalis, liberalis, karena hal itu bisa merusak akar bangsa yang ditanam oleh para leluhur. Dirgahayu ke-78 negeriku, darah kami masih merah putih. Saya Imawan Mazhuri, Arek Malang, founder Arema Media Group, JTV, dan beberapa media di Indonesia. Blues Spirit. Spirit memperkokoh Arek Malang, Malang Raya.